Seorang calon Bintara Polri dibegal oleh 3 orang saat akan berangkat tes di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban sempat melawan dan terluka di tangan dan kaki. Calon siswa Bintara Polri Satrio Mukti Raharjo dibegal saat berangkat tes psikologi di Sekolah Menengah Kejuruan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban yang sedang naik motor menuju lokasi tes tiba-tiba dipepet dan diikuti oleh 3 orang. Korban dibegal di kawasan Kebon Jeruk. Korban pun sempat melawan namun tak kuasa hadapi serangan pelaku yang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban terluka di bagian tangan dan kaki. Motor dan telepon genggam diambil paksa dan dibawa kabur oleh 3 pelaku begal. Tak lama, polisi berhasil meringkus ketiga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku terdiri dari 5 orang. Mereka saling berbagi peran dalam beraksi. Dalam pengejaran, 1 orang sebagai pelaku utama tewas saat mencoba melawan polisi. Dari hasil keterangan pelaku, mereka sudah melakukan 3 kali. Kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Mei, kurang lebih jam 2 subuh. Kemudian kami melakukan pengembangan ke beberapa titik sesuai dengan pengakuan dari pelaku. Namun dalam pengembangan tersebut, pelaku melakukan perlawanan kepada polisi sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang yang berusaha lari kami tertembak di bagian kaki. Hingga kini seluruh pelaku masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui keterangan tertulis memberikan penghargaan kepada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan peristiwa pembegalan yang menimpa calon siswa Bintara Polri, sudah bergabung bersama kami Satrio Mukti Raharjo yang merupakan korban begal. Selamat siang, Mas Satrio. Siap, selamat siang. Ya, Mas Satrio, bagaimana kabarnya nih Mas Satrio? Kan kemarin katanya sempat setelah dioperasi ya Mas ya untuk jari kelingkingnya. Apakah sudah pulih seperti itu? Siap, untuk kondisi luka alhamdulillah sudah membaik dan proses pemulihan dan tinggal terapi jari lagi. Oke, baik. Kalau untuk kemarin luka apa saja Mas yang dialami selain di jari kelingking? Kabarnya di kaki juga sempat terluka parah. Siap, benar. Untuk luka ada 2 bagian yaitu di jari tangan kelingking dan sebelah kaki kiri bagian paha. Oke, berarti kalau untuk jari kelingkingnya Mas saat ini sudah bisa normal atau masih seperti apa Mas? Siap, untuk jari kelingking alhamdulillah sudah terpasang dan kelingkingnya ada karena dipasang pen. Dipasang pen ya, berarti sudah bisa digerakkan normal Mas ya? Atau masih sakit seperti itu? Belum, untuk pergerakan udah syarafnya alhamdulillah nyambung, tapi untuk pergerakan normal belum bisa karena masih basah hitungannya operasinya. Oke. Mas Satrio, ini kan kemarin sudah diberitakan bahwa pelaku sudah tertangkap dan salah satunya meninggal dunia. Bagaimana tanggapan Mas Satrio, Mas? Pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada anggota Polri, Kapolri, Kapolda, Kapolres Metro Jakbar, dan Kapolsek Kebon Jeruk yang sudah sigap menangkap pelaku begal. Dan untuk yang dengar kabar ada yang 1 tewas, tapi 1 tewas yang membacok saya. Jadi saya juga turut berduka cita, tapi ya setimpal lah apa balasannya. Seperti itu. Oke, Mas Satrio, ini kan Anda juga masih ingat ya siapa yang kemudian membacok Anda, dan waktu itu juga bisa diceritakan kembali keadaan ketika Mas Satrio mengalami pembegalan. Itu memang karena kondisinya sangat sepi dan tiba-tiba kemudian diberhentikan oleh para pelaku atau seperti apa Mas Satrio? Kalau untuk kejadian di TKP itu benar-benar sepi, tidak ada lalu lalang mobil, tidak ada, mungkin lalu lalang mobil ada di dalam tol. Kalau untuk di sekitaran TKP saya tidak ada sama sekali, karena benar-benar pure sepi. Jadi waktu itu karena memang berangkatnya subuh karena untuk tesnya juga sangat pagi ya waktu itu ya?
Ya benar. Untuk tesnya jam 5 pagi, jam 5 pas harus nyampe dan saya pun berangkat jam 4 itu hitungannya sudah telat. Makanya saya agak sedikit buru-buru di perjalanan. Baik, tapi waktu itu Mas Satrio, kemudian kenapa yang kemudian bisa berani melawan para pembegal? Karena kan kita tidak pernah tahu ya apa yang mereka bawa dan niat mereka seperti apa. Apa yang kemudian membuat Mas Satrio berani untuk melawan para pelaku begal ini? Karena pas saya ingin membelok kanan itu saya dalam hati saya udah untuk siap. Ketika dia melawan, saya juga harus lawan. Saya juga tidak tahu kalau pelaku itu membawa senjata tajam. Mungkin kalau tidak membawa senjata tajam, saya berani untuk melawan semuanya. Seperti itu sih. Oke, Mas Satrio, ini kan memang kemudian sempat membuat Anda sedikit shock dan kemudian mungkin sempat berpikir bahwa, aduh, ini bagaimana saya mau seleksi gitu ya. Tapi kan kemudian kemarin ada kabar bahwa Kapolri akan memberikan penghargaan, kemudian akan langsung masuk nih menjadi siswa Bintara. Apakah sudah ada nih dari pihak Polri yang mendatangi Anda dan bagaimana nih Mas perasaan Mas Satrio? Alhamdulillah untuk Pak Kapolri saya juga baru dengar pagi ini. Pagi ini benar-benar baru dengar dengan adanya penghargaan atensi yang untuk saya, kota khusus untuk saya disabilitas. Itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan apa ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi sih dengan berita seperti itu. Untuk Bapak Kapolri ya itu. Tapi untuk ini semua jajar-jajarannya Kapolres ya akan segera datang seperti itu ke rumah saya. Baik, baik. Mas Satrio, kami doakan semoga nanti pas pendidikan lancar semuanya dan bisa menggapai cita-cita Mas Satrio sesuai dengan impian yang memang selama ini dicita-citakan. Terima kasih Mas Satrio sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.